Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang dihormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang berhadir, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah kembali kita hadir di majlis kita ini. Kemudian salam-salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab yang berjudul Fabi Hudahu Muqtadih. Dengan petunjuk mereka tirulah, jadikan dia sebagai suri teladan. Kitab ini berisi tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Nabi menyampaikannya dalam Sunnah, gunanya bagi kita sebagai ibrah, pelajaran, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Diawali pembahasan yang sudah kita sampaikan muqaddimahnya, muqaddimah tentang beriman dengan Nabi dan Rasul, bahwasanya beriman dengan Nabi dan Rasul itu merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman nomor berapa? Rukun iman nomor 4. Yang satu beriman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah kitab-kitab, yang keempat baru beriman dengan Nabi dan Rasul, yang kelima beriman dengan hari akhir, dan yang keenam beriman dengan qada dan qadar. Kemudian bahwasanya manusia itu butuh kepada Nabi dan Rasul, melebihi butuhnya kepada makan dan minum. Karena makan dan minum adalah yaitu kebutuhan badan, sedangkan Nabi dan Rasul adalah kebutuhan rohani. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan kajian yang lampau, an-nubuwwatu milhatun ilahiyatun. Kenabian itu anugerah ilahi, pemberian ilahi, tidak bisa dipelajari. Maka tidak ada orang yang melakukan pendidikan untuk mencetak calon Nabi dan Rasul. Tidak ada khususnya, tidak ada universitasnya. Setiap orang profesor namono, kalau Allah tidak menganugerahi dia anugerah kerasulan, kenabian, tidak akan jadi. Dan kini tidak ada lagi Nabi dan Rasul karena sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwasanya Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak sekali. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah mi'atun wa arba'atun wa 'ushruna alfa nabiyyin.
Jumlahnya adalah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 315 adalah rasul. Ya, adalah rasul. Berarti berapa jumlah semuanya? Jumlah nabi 124.000. Di antara nabi itu ada rasul. Rasul itu jumlahnya 315. Berapa semuanya? Tahu berapa semuanya? Tetap 124.000. Ya? Itu penyalah peluang. Sejumlah nabi 124.000. Di antara yang 124.000 itu ada rasul. Jumlahnya 315. Yang rasul itu nabi juga cuma pakai dua tanpa jenderal. Maka itu bintang 2. Nabi itu bintang 2. Nah, kalau yang nabi dan rasul bintang 4. Itu juga orangnya. Nah, masuk dalam 124.000 pun. Nah, jadi tambahkan pula 124.000 tambah 315. Nah, buka kalkulator. Nah, bertambah jumlahnya di sini. Dia jumlahnya 124.000 saja. Dia tidak usah pikirkan kalkulator, tetap 124.000. Nah, jumlah mereka banyak, tetapi yang diceritakan dalam Quran hanya 25 orang. Itu yang dikatakan wajib beriman dengan 25 nabi dan rasul, karena mereka tak semuanya Allah sebutkan. Kenapa jumlah mereka banyak? Karena umat banyak. Umat manusia ini atau kelompok manusia banyak. Tiap-tiap umat Allah itu seorang rasul. Nah, lalu apakah setiap negeri ini ada rasulnya? Kalau menurut kata Allah, ya. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus setiap umat ada rasul. Di mana ada umat, di situ ada rasul. Cuma barangkali awak tak kenal. Ya, tak kenal semuanya. Dan barangkali juga ada agama-agama yang kini olah rusak, asal-asalnya dari rasul juga. Kristen kan dari rasul juga asalnya. Yahudi dari rasul. Bisa jadi Hindu Buddha pun dari seorang rasulnya. Bisa jadi agama Konghucu dari seorang rasul. Barangkali juga agama manusia asalnya dari seorang rasul, cuma melenceng, oleh dilenceng dan oleh umatnya. Mana tahu. Nah, sampai kini kan masih diperdebatkan tentang masalah itu. Ya, tapi yang jelek Yahudi, Nasrani itu memang jelek. Dan kemudian kenapa banyak hajatun nasi dan musallin, kebutuhan manusia kepada para rasul. Kemudian beriman dengan para nabi dan rasul min usulil iman, termasuk pokok-pokok iman. Artinya orang yang tak beriman dengan salah seorang nabi dan rasul, maka dianggap tak beriman dengan keseluruhannya. Karena Allah mengatakan dalam Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan beriman kepada membeda-bedakan iman kepada nabi dan rasul itu. Artinya kita semuanya mengimani tanpa terkecuali. Tuh. Kemudian hum asyraful khalqi wa akramuhum wa akmaluhum. Mereka nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna. Itu kesimpulan yang sudah disampaikan. Kemudian mereka juga adalah hum aktsarun nasi al-ummah islamiyah atau hum aktsarun nasi ta'ziman lil anbiya. Umat Islam adalah manusia yang paling mengagungkan nabi. Jadi sebanyak orang di dunia, siapa yang paling memuliakan nabi? Umat Islam. Nah, umat Islam tidak membeda-bedakan nabi. Umat Islam memuliakan nabi dan tidak pernah umat Islam itu
diskreditkan. Apa namanya, bahasa kita hari ini, membuat cacat seorang nabi dan rasul, menyebutkan kekurangan, ya, cacat kekurangan seorang nabi dan rasul. Tidak ada dalam Quran dan dalam Sunnah yang menyebutkan kecacatan seorang nabi dan rasul sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam kitab-kitab Yahudi Nasrani itu nabi dan rasul itu sebagiannya dikisahkan dengan kisah-kisah yang tidak baik. Ya, disebutkan ada nabi yang berzina dengan anak gadisnya, ada nabi yang dikatakan berzina dengan anak gadisnya. Maka dalam Quran ada begitu. Orang Yahudi sangat mencela Nabi Isa, dianggapnya anak zina. Tapi surat Maryam memuliakan Nabi Isa. Maka wajarlah Raja Najasyi menangisnya ketika mendengarkan terjemahan surat Maryam ketika sahabat pergi hijrah ke negeri Habasyah. Dibacakan surat Maryam, diterjemahkan kepada bahasa mereka. Akhirnya Raja Najasyi menangis, kemudian diambilnya tongkat, lalu digarisnya tanah. Beda agama kalian dengan agama kami, hanya segaris ini saja. Karena dia tahu persis bagaimana pandangan Yahudi kepada Nabi Isa, sangat buruk. Nah, Siti Maryam sangat buruk, sedangkan Al-Quran mengatakan Siti Maryam itu adalah perempuan suci. Baca nanti akhir surat At-Tahrim. Akhir surat At-Tahrim itu puji-pujian kepada Siti Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ayat terakhir surat At-Tahrim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Itu surat Maryam, surat Tahrim yang terakhir. Dan Siti Maryam bintu Imran yang dia menjaga kemaluannya. Nah, di orang Yahudi bertentangan hal itu. Nah, orang Yahudi bertentangan pendapat mereka dengan itu. Surat itu serta yang terakhir itu. Nah, jadi surat Tahrim ayat terakhirnya itu menceritakan kepada kita contoh-contoh perempuan yang ada yang dia itu jahit, istrinya orang baik, ada suaminya orang jelek, dia orang baik. Itu contohnya. Kalau yang Siti Maryam ini dibandingkan dengan Asyah, istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Jadi Asyah wanita salihah, suaminya jahat, si Fir'aun. Kemudian Imratul Lut, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Suaminya baik, Nabi, dia istrinya jahat. Tiga gambar. Itu kan gunanya bagi kita pelajaran berasal ikolah mode-mode perusi di dunia. Ada perusi suamina orang elo, lak binina, dia orang jahat. Ada pula terbalik, dia orang baik, istrinya jahat. Itu ada saja itu. Ya, ada saja kita dapati yang begitu, dan itu ada contohnya di zaman dahulu. Lalu Nabi mempunyai istri yang juga banyak dan dari berbagai macam kalangan. Berbagai macam kalangan. Ada yang asalnya dari orang Yahudi, ada berasal dari Mesir, Maria Qibtiyah. Ya kan? Ada
ada orang Arab, ada orang Gadi, ada orang Jando, ada orang Mudo, ada orang Gae, macam-macam sifatnya. Ulama mengatakan kenapa isi nabinya mewakili seluruh sifat wanita sedunia. Jadi Nabi lah mengetahui itulah model sifat wanita sedunia jumlahnya sebanyak Nabi itu. Dan Nabi bisa mengatasi sifat-sifat itu semuanya. Jadi sifat wanita ini diwakili dengan sifat-sifat istri Nabi. Maka ketika ya orang mendapati berbagai macam permasalahan perempuan di dunia ini, maka dia hanya ketawa saja karena sudah ada ceritanya pada istri-istri Nabi. Gak heran tuh di pengurus saji menerima pengaduan dari ibu majelis taklim, bapak pengurus, tolong masalah selesaikan kami ikut ada bapak gengge keniko menguasai saja itu. Nah, itu ketika keniko menguasai agen itu nama saja token. Tiba-tiba orang pindah ke soal lain. Itu tiba-tiba Ustaz. Nah itu, ketika pemerintah sampai nama-nama orang itu mau jadi anggota dicoretnya sekali dua orang benar. Kalau satu keluar saya tahu dengan dicoretnya. Itu sejak dulu kala itu namanya tujuh pengarangnya majelis taklim di Madinah itu. Ya, berbaca mesin itu juga yang bercakap pun lagi anak laki yang mana? Anak cakap pun lagi maka lebih kan cowok, ada cowok ini, laki pun lebih. Saya kok laki-laki yang masalah, kok mana lagi kan masalah. Nah, saya dulu kita terpaksa tuh dengan untuk menyelesaikan kelompok itu ke kelompok itu. Kelompok itu dibawa jalan-jalan kelompok itu binginya. Nah, itu kata pasang-pasang apa itu, ustaz makanya itu. Karena itu. Akhirnya itu ya macam-macam. Itu biasanya itu karena memang sejak dahulu lah begitu. Nah, dan tidak bisa dibohongi, memang begitu. Nah, di mana saja, di mana saja, begitu saja orangnya. Ya, nah, maka ini perlunya laki-laki untuk meluruskan, membina dan mengayomi, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk itu bengkok, diluruskan patah, dibiarkan maka tetap bengkok. Itu sifat tadi. Nanti akan sampai ke mana? Jadi pengertian. Jadi di umat di dunia ini yang paling hormat kepada Nabi Rasul ini ya umat Islam. Sementara yang lain ini tidak. Tidak. Bacalah nanti kitab Perjanjian Lama apa itu. Ya, kisah-kisah yang menyebabkan kita tidak enak membacanya. Ya, tidak enak membacanya. Jadi Islam tidak. Kemudian selanjutnya adalah mengapa Rasul itu manusia, kenapa bukan malaikat? Nah, jadi dahulu orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi untuk menurunkan Nabi ke malaikat. Untuk menurunkan Nabi ke malaikat, kami malaikatlah turunkan sebagai Nabi. Ya, lalu apa kata Allah? Lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun. Surah Al-An'am ayat 9. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun. Kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, maka kami jadikan dia seorang laki-laki, dan kami berikan pakaian kepada mereka apa yang dipakai manusia. Yakni mastafadu syai'an min kaunihi malakan. Mereka manusia ini tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun kalau malaikat jadi nabi dan rasul. Banyak cara jauh jadi.
dirubah lo malaikat jadi orang dulu. Dirubah malaikat jadi orang dulu. Tapi walaupun orang tetap saja nak makan minum, kalau kayak bantu dan merubah sifat tetap malaikat. Nah, kemudian seperti malaikat yang datang bertemu kepada Nabi Ibrahim. Allah panik bini Nabi Ibrahim memaksa di belakang anak Nabi kete, anak Nabi balabia bagus kencang. Ada kita kalau itu kepada tamu yang hadir ini berbentuk manusia. Entah pasal nyawa namun saja. Kalau tiba dewa itu Nabi. Tiba dewa Nabi. Tiba dia saja saja. Bangun nak ke bapak makan pak. Lakanya berubah dan kami makan. Kamu malaikat. Lah kece kalau ada tadi. Nabi Ibrahim tidak pula bertanya kepada yang hadir ini, dan itu ada pula itu. Jadi artinya seorang tuan rumah tidak perlu bertanya lah makan, kamakan, kaminun, kerjaan nasi selesai. Saya menjik, kedibikan depan tak dua, itu indahnya orang, tidak ingin pilih. Jadi Nabi Ibrahim tidak bertanya. Jadi begitu, tidak akan mendapat manfaat. Lalu seandainya malaikat datang dalam bentuk asli, tidak akan sanggup kita melihatnya. Nabi saja menggeletik menjadi Nabi, menjadi Jibril dalam bentuk asli. Wa kana li Jibril salat sittu mi'ati janah. Jibril itu mempunyai 600 sayap qad sadda fi ufuk, menutupi ufuk. Nabi saja takut surya. Lamma ra'a Jibril ala suratihi al-haqiqiyyati surya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Tatkala Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya, beliau pun pingsan. Beliau pun pingsan. Apalagi kita manusia yang biasa ini tidak sanggup melihat mereka Jibril dalam bentuk asli. Bayangkan ibu kadang itu mereka sayapnya memenuhi seluruh penjuru langit ini, penuh langit di badan Jibril. Ya, apa kira-kira? Nggak mungkin. Ya, maka Nabi Rasul dia manusia supaya nak dapat ditiru. Kemudian Nabi yang disebutkan dalam Quran hanya 35 saja. Khamsatun wa bisyur. Ar-rusul alladziina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'ani khamsatun wa bisyur. Rasul yang disebutkan Allah dalam Quran hanya 25 saja. 25 saja. Itu yang dikatakan dengan Nabi dan Rasul yang 25. Lalu hal haula'i hum kullul anbiya? Apakah mereka yang disebut di bawah ini semuanya Nabi? Narsis, Yusha, Samuel, Tubak, Khidir, Daniel, Dzulkarnain. Ini kan ada ulama yang mengatakan Nabi, ada pula ulama yang berpendapat bukan Nabi tetapi wali Allah, wali Allah. Lalu kesimpulan berikutnya, al-anbiya'u minadz dzukuri faqat. Para nabi adalah laki-laki saja. Tidak ada itu yang nabi yang perempuan. Mengapa? Anna ar-rasula yahtaju ila an yuqabila an-nasa sirran wa jahran wa an yakhruja wa yusafira fi ad-da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha la tatamakkanu minhu an-nisa. Bahwa seorang Rasul perlu untuk menemui manusia dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan terang-terangan, perlu keluar, perlu safar dalam dakwah, dan ini tak sanggup dikerjakan oleh kaum ibu, tak sanggup dikerjakan oleh kaum ibu. Ya, tidak usahlah pergi keluar jauh-jauh. Ya, kerja-kerja yang normal saja itu, yang cocoknya kaum bapak tidak akan sanggup ibu-ibu untuk melakukannya. Mangke-ake meja, memindah-mindahkan kursi, itu adalah kerja bapak. Maka semenjak memperhatikan kurang kerja pelaminan,
yang kerajaan manja-manja pasang pelaminan, satu menyusun kursi. Tidak ada kaum ibu. Yang kaum ibu hanya pemilik pelaminan, tukang surat-surat. Nah, oke dia sama, nah kursi loh, nang bos mana kursi. Nah, yang tukang ampek laki-laki, karena memang nak cocok ibu-ibu melakukan itu. Malah mengalami pun aku lebih ibu. Ibu-ibu kerja di belakang, mama kota, mama kue, nah tu, mana melipet kota, suatu melipet tisu. Nah, itu kerja ibu tu, nah tu melipet, itulah kata-kata yang cocok untuk ibu-ibu. Nah, kalau ikut dakwah baik keluar atau menemui manusia dalam keadaan sembunyi, ini bukan kerjaan kaum ibu. Cocok. Ini kerja kaum bapak. Berat ini kerjanya. Al-aslu anna al-qawamata lirrajuli 'ala al-mar'ati. Pada asalnya adalah kepemimpinan ada pada laki-laki atas perempuan. Sekiranya itu adalah seorang nabi perempuan, satakul qawamatu li zawjiha 'alaiha. Maka tentu saja suaminya berkuasa kepada dirinya. Bertolak belakang lah. Paradok mana? Di satu sisi dia sepatutnya suami, di satu sisi suami harus sepatutnya kepada seorang nabi. Nama dia juga. Bini lah nabi, sepatutnya kan nabi. Sepatutnya laki kan, sepatutnya suami, bini sepatutnya kan laki. Maka terjadilah paradok. Dan cocok. Kemudian yang ketiga penyebabnya bahwa wanita naqisatu dinin, kata Nabi. Wanita adalah kurang agamanya. Apa sebabnya? Dia tiap bulan ada berhenti salat. Tiap sekian hari berhenti puasa. Maka disebut naqisatu din, agamanya tidak lengkap, kurang. Karena ada hari-hari yang peraya. Bagaimana nanti itu? Mencontohkan di hari peraya, orang warga wajah sembahyang, tidak sama jakin ini tunggu seminggu ini, kemarin lipatnya ya. Suara jakin ini, tidak bisa, hanya bisa bersurau nih, ikan apa kita, bisa bersurau nanti. Nabi tidak tiba-tiba seminggu surau. Jadi banyak penghalangnya, ya. Di kalangan kepegawaian, di kantor, di sekolah, lah sarangke setiga orang ibu-ibu cuti melahirkannya. Sampai puluh hari, 2 minggu, 2 bulan, 3 orang guru menghilang, cuti melahirkan. Sarangke kan melahirkannya. Anda pernah selama ini bapak-bapak cuti melahirkan? Belum ada. Maka lebih syukur apa-apa di pegawai karena ibu-ibu ini masa cutinya ada pula. Ya, jadi keribangan kan, tapi banyak pegawai ibu-ibu pula apa-apa banyak bidang lain. Ini adalah penggambaran mengapa laki-laki yang cocok jadi nabi. Ya, kemudian apa kekhususan Nabi dan Rasul? Ada banyak. Satu, al-wahyu minallah. Dapat wahyu dari Allah. Yang kedua, al-asmatu no maksum. Nanti ada penjelasan maksum. Yang kedua, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mata mereka tidur, hati mereka tidak tidur. Inilah hebatnya Nabi dan Rasul. Kalau Allah nama Tuhan Allah, hati dan pernah tidur. Kalau kita kedua-duanya tidur, hati tidur, mata pun tidur. Yang keempat, yukhbaruna 'anil maut. Mereka dia tahu bila mati. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang akan meninggal kecuali dia pemberitahuan, engkau akan meninggal dalam waktu sekian-sekian. Bahkan minta pilih lah, mati ini atau tambah. Itu bisa. Ditawari, ya. Minta ditawari di nabi ini. Ya. Tetapi tidak ada seorang nabi pun yang menerima tawaran untuk penambahan umur. Semuanya menyetujui
untuk umurnya sesuai dengan yang sudah ditentukan, walaupun miliar miliar. Nah, tapi tidak ada beli tanpa umur. Tapi kalau timbul jawab, mungkin awak minta pilih tanpa umur sendiri. Nah, tapi ibu dan bapak yang mati, kalau laki itu mati, kalau umur banyak sangat, maka tidak akan bahagia hidup kita. Ya, memang target umur itu sekadar itulah. Kalau bertambah, maka kita tidak akan bahagia. Karena memang masa-masa muda itu saja yang sebenarnya hidup itu. Ya, sedangkan masa tua itu tidak lagi kita dikatakan hidup yang sebenarnya. Tak ada peran lagi. Ketika sudah tua, peran sudah banyak yang hilang. Lah pensiun itulah banyak menghiwati. Lebih-lebih yang dia itu dulu punya jabatan tinggi, jabatan di undang-undang, tentu jabatan menghadiri ini, menghadiri itu, pembukaan, penutupan. Nah, kinilah pensiun, orang undang lagi. Minta diundang, apa alasan orang undang kita? Kepada yang terhormat pensiunan camat untuk datang menghadiri dalam rangka pembukaan. Ada itu pensiunan camat menghadiri. Ya, ada yang camat aktif, Pak Kua yang aktif, mantan Pak Kua tidur saya di rumah. Nah, mana itu? Baku petang, baku nak kirimkan kalender kalau Ustaz. Dulu lagi kalender sebab orang punya jabatan, kini ada jabatan lagi kalender. Nah, ibu tidak ada kalender. Nah, tu. Jadi kalau tambah panjang mau tambah baik, aku mau tambah banyak ibu mati je kan? Ujungnya mati. Ya. Nah itu, dan dibandingkan wajah manusia ini ketika muda, ketika tua jauh pentang sangat. Iku apa yang itu tuh dengan pencah-pencah dong iyo. Hancur ada ketika bunga desa. Oh, atau aku kini pencah-pencah dengan buku. Tentu lah dulu bunga desa. Gigi langko dulu, akhirnya laki pot dulu desa. Apa tuh? Kau dulu, akhirnya lagu kuat. Lagu kuat. Kok tambah umur 100, tambah buku kuat. 200, anda dosa bentuk dulu. Tinggal satu belakang. Ya, jadi memang umur itu segitu saja. Jadi Nabi dan Rasul jaga tahu bila mati. Kemudian al-ardu la ta'kulu ajsadahum, bumi tak memakan jasadnya. Jadi Nabi dan Rasul di kuburan itu tubuhnya utuh. Nah, tubuhnya utuh, tidak berubah. Ya, jangankan Nabi, para wali saja tubuhnya utuh. Wali Allah katanya di bawah Nabi itu tubuhnya utuh. Para orang mati syahid tubuhnya utuh. Ya, itu terbukti si Hamzah bin Abdul Muttalib itu ketika Uhud dibongkar untuk penyaluran air itu masih luka ketika takkan naik tajam itu tubuh Hamzah itu masih mengeluarkan darah padahal sudah 2 tahun wafatnya. Masih mengeluarkan anak akan hidup. Itu wali, apalagi Nabi. Kemudian yang keenam, yukbaruna haitsu yamutun, mereka dikuburkan di mana mereka mati. Dan Muhammad di mana wafatnya? Di kamar Aisyah, itulah kuburannya. Berarti makam kini itu rumah Aisyah, iya rumah Aisyah. Makam kini itu adalah makam rumah Aisyah dulunya. Nah, rumah Aisyah itu kamar Aisyah. Nah, lalu wafat Nabi di situ, meninggal kalau wafat pula Abu Bakar di kuburan itu ayahnya. Lalu wafat pula Umar bin Khattab di kuburan itu minta izin kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah mengabulkan, berkuburanlah ya bertiga di situ dikuburkan ya Nabi dengan 2 orang sahabat terdekatnya. La yuwarisuna malan, para nabi dan rasul tidak mewariskan itu harta. Tidak ada itu mewariskan harta. Ya. Yang ke-8 adalah al-anbiya
yuwarrisu ilma. Para nabi dan rasul itu hanya mewariskan ilmu, mereka tidak mewariskan harta. Lalu yang ke-9 ad-dukuratu qad taqaddam. Yang ke-9 adalah kekhususan nabi adalah laki-laki. Yang ke-10 al-hurriyatu, para nabi dan rasul adalah merdeka, tak ada nabi rasul dari kalangan budak. Yang ke-11 kamal, sempurna, tak ada nabi dan rasul yang kurang, cacat tubuhnya ataupun cacat akhlaknya, sempurna nabi. Khalqan wa khulqan, khalqan wa khuluqan, tubuhnya dan akhlaknya tidak ada cacat. 12 adalah as-salatu alaihim. As-salatu alaihim artinya para nabi dan rasul itu diucapkan salawat kepada mereka, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain wa alaihi salam, itu doanya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi yang lain wa alaihi salam, itu doa untuk Nabi. Kemudian 13 al-istifa, yaitu Nabi Rasul itu dipilih. Kemudian yang ke-14 ad-da'watul mustajabah, doa Nabi Rasul mustajab, doa Nabi dan Rasul mustajab. Ya, jadi kalau Nabi mendoakan seorang sahabat itu doa itu terjadi sesuai dengan yang didoakan itu. Contohnya si doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah pahamkan dia terhadap agama, ajarkan dia tafsir. Maka jadilah kelak Abdullah bin Abbas ahli tafsir di kalangan sahabat. Lalu Anas bin Malik, doa Nabi kepadanya panjang umurnya, banyak keturunannya. Maka umur Anas bin Malik lah biasa tuh. Cucunya pun, anak cucunya sambuan ratusan jumlahnya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 mempunyai haud, mempunyai apa? Haud, mempunyai telaga yang paling terkenal, telaga Nabi, namanya telaga Kautsar. Yang ke-16 annahum jami'an ahlu qura. Ya, mereka adalah orang kota, itu bahasa kita. Tidak ada orang Badawi. Ahlu qura maknanya di sini orang kota, bukan orang kampung, pelosok. Ya, fama ba'atsallahu nabiyyan badawiyan. Dan karena Allah mengutus nabi orang Badui. Nah, orang pelosok, bal jami'ul anbiya hum min ahlil qura. Tetapi semuanya adalah ahlul qura, orang kota. Qura itu soalnya kampung. Tapi di sini lawan dari Badawi. Jadi Badawi itu orang Badui, itu orang pelosok. Nah, yang mereka itu mempunyai sifat yang sifatnya itu peradabannya rendah, budaya rendah. Budaya rendah, kemudian sifat mereka kasar, kare, kurang beradab. Nah, itu orang Badui itu, karena mereka orang kampung. Tapi dari segi bahasa, justru bahasa mereka adalah lebih bersih, bahasa Arabnya. Maka bahasa Arab itu dipedomani diantaranya dari bahasa orang Badui, karena bahasa mereka bersih, tidak bercampur dengan bahasa orang kota yang sudah bercampur dengan bahasa orang-orang pendatang atau bersentuhan dengan orang-orang yang lewat. Nah, orang Badui itu masih murni bahasanya. Ya, maka tafsir Quran itu banyak kata-katanya itu dipahami dari bahasa orang Badui. Ya,
karena bahasa Arab mereka masih murni. Nah, itu kelebihannya. Tapi dari segi sifat itu mereka keras. Maka dikatakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui asyaddu kufran wa nifaqa. Ya, kekafirannya sangat dahsyat dan kemunafikannya juga sangat dahsyat. Orang Badui itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak ini yang 16. Yang ke-17 adalah la yahtalimuna. Ya, la yahtalimun. Nabi dan Rasul tidak pernah mimpi basah. Itu mana yahtalimun. Jadi kalau awak orang umum atau balik mimpi basah yang apa-apa. Yang laki-laki, tapi ibu juga ada sebagian mimpi basah, tapi tidak banyak. Yang maka bagi ibu yang menonjol adalah haid nifas, haid, kata paling haid. Bagi kaum laki-laki adalah mimpi basah. Tapi Nabi dan Rasul tidak pernah mimpi basah. La yahtalimun. Wadhalika anna al-ihtilama min asy-syaitan. Karena mimpi basah itu dari syaitan. Wa syaitanu la tasallata lahu 'ala al-anbiya. Wa syaitan la tasallata lahu 'ala al-anbiya. Syaitan itu tidak bisa menguasai para nabi. Yang ke-18, ru'yal anbiya haqqun. Mimpi Nabi adalah hak, benar. Jadi kalau nabi-nabi bermimpi itu adalah wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail itu adalah wahyu khusus untuk Nabi dan Rasul. Mimpi adalah wahyu. Maka salahlah kalau orang biasa juga beranggapan mimpinya wahyu. Benar tuh. Hanya Nabi Rasul mimpinya wahyu. Orang biasa tidak ada mimpinya ya wahyu. Itu mimpi itu permainan setan saja. Jadi inilah kekeliruan sebagian orang yang dia berpedoman kepada mimpinya, mengajarkan sesuatu yang aneh karena mimpi. Nah, kenapa ibu ini membenamkan anak ibu ke dalam sumur sampai mati? Dapat wahyu lewat mimpi. Kenapa bapak sering ada bapak dapat wahyu wangsik dari mimpi? Memangnya bapaknya Nabi? Ya karena itu Nabi Ibrahim guru menyembelih Ismail karena mimpi. Saya juga sembelih Nabi Ismail disembelih tapi tidak mati. Anak bapaknya mati disembelih. Nah, ganti dengan kambing ini bapak ganti karena mana bapak ganti dengan anjing saja. Nah ini adalah kekeliruan karena apa? Tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ibu dan bapak yang dihormati, inilah beberapa tokoh yang kita sampaikan dan insya Allah nanti akan kita ceritakan mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi-nabi berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti kalau sama minta maaf kalau berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.